Hingga akhir November 2023, tercatat ada 1.084 warga Rohingya yang mendarat di wilayah Aceh menggunakan 6 kapal kayu. Pantai di Pidi, Biren, Aceh Timur, dan Sabang menjadi tempat mereka bersandar. Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko menyebut, para pengungsi itu kabur dari Cox's Bazar di Bangladesh, tempat penampungan terbesar warga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar. Dari penyelidikan polisi, para pengungsi itu membawa kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh. Polisi mendesak Badan PBB yang mengurus pengungsi itu bertanggung jawab karena membiarkan warga Rohingya kabur dari kamp pengungsian Cox's Bazar. Apalagi, ditemukan fakta, mereka kabur dengan membayar kapal yang diketahui berasal dari Bangladesh. Sikap warga Aceh kini berubah. Mereka terang-terangan menolak gelombang kedatangan warga Rohingya. Salah satu alasan yang terungkap adalah perilaku pengungsi Rohingya yang meresahkan. Selain tidak memiliki tempat penampungan, warga juga kesal dengan perilaku pengungsi yang tidak menjaga kebersihan dan mengindahkan norma-norma yang berlaku di Aceh. Banyak juga pengungsi sebelumnya yang kabur dari lokasi penampungan dan membuat onar hingga berkonflik dengan warga setempat. Aksi unjuk rasa sempat dilakukan mahasiswa pemuda peduli Aceh, MPPA, pada 29 November 2023 lalu. Menurut mereka, sudah cukup bagi pemerintah Aceh mengurus pengungsi Rohingya karena masih banyak warga lokal yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Pemerintah diminta bersikap tegas dengan mengusir para pengungsi. Lalu bagaimana sejarah Rohingya ini? Tonton video ini agar tidak terjadi salah paham dan fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat berkah yang dimuliakan Allah. Semoga dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Muslim Rohingya sejak lama dipandang sebagai minoritas yang paling tertindas di dunia. Sekalipun mereka punya sejarah lama di Myanmar, etnis Rohingya yang umumnya Muslim tidak pernah diakui secara resmi oleh pemerintah, yang menganggap mereka sebagai imigran gelap dari negara tetangga Bangladesh. Mereka juga mengalami diskriminasi ekstrim dalam kehidupan bermasyarakat maupun pemerintahan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Lebih dari 1 juta warga Rohingya diperkirakan menetap di Myanmar. Persentase yang relatif kecil di negara yang penduduk keseluruhannya berjumlah 53 juta orang. Tetapi setiap hari populasi Rohingya semakin kecil, karena mereka terus berbondong-bondong menyelamatkan diri dari kekerasan dan penindasan di negara bagian Rakhine, Myanmar Barat. Menurut angka PBB, sekitar 370.000 orang Rohingya telah masuk ke Bangladesh sejak akhir bulan lalu, ketika kekerasan terbaru berkobar. Banyak warga etnis Rohingya dapat menunjukkan bukti bahwa keluarga mereka sudah beberapa generasi menetap di Myanmar, tetapi pemerintah tidak mencantumkan Rohingya sebagai salah satu dari 135 etnis yang resmi diakuinya. Sebaliknya, pemerintah Myanmar menyebut Rohingya sebagai Bengali dan tidak henti-hentinya mengumandangkan persepsi yang tidak akurat bahwa semua Rohingya masuk ke Myanmar secara gelap dari Bangladesh. Oleh karena itu mereka secara teknis merupakan salah satu kelompok terbesar di dunia yang tidak punya kewarganegaraan. Etnis Rohingya tidak berhak mendapat kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Sebagai akibatnya, hak-hak mereka untuk pendidikan, bekerja, berkunjung ke tempat-tempat lain, menikah, menjalankan agama mereka, dan akses ke layanan kesehatan pun sangat terbatas, menurut Amnesty International. Banyak di antara mereka menetap di gubuk-gubuk kumuh. Baru-baru ini, PBB menggambarkan keadaan itu sebagai genosida. Kekerasan berkobar tanggal 25 Agustus 2017, ketika sekelompok militan Rohingya, bersenjatakan bom rakitan, pisau dan pentungan, menyerang puluhan pos polisi dan sebuah asrama tentara dalam apa yang mereka sebut sebagai langkah untuk melindungi etnis minoritas mereka dari penindasan. Laskar Penyelamatan Rohingya Arakan atau ARSY yang dibentuk tahun lalu oleh Rohingya di pengasingan, menyatakan bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 12 personil keamanan itu. Militer Myanmar melancarkan serangan balasan yang mencakup tembakan mortir, pembakaran dan pembunuhan semena-mena yang mengakibatkan setidaknya 400 orang tewas. Meski pihak militer membantah mereka menarget warga sipil. Tapi pejabat tertinggi PBB untuk hak asasi manusia mengatakan operasi militer itu jelas tidak sebanding. Seorang pejabat pemerintah mengatakan 176 desa Rohingya kini menjadi kosong setelah penduduknya lari menyelamatkan diri dari kekerasan itu. Meskipun Rohingya menghadapi diskriminasi dari pihak pemerintah maupun dari masyarakat selama puluhan tahun, kekerasan telah semakin memburuk dalam beberapa tahun ini.
Pasca salah satu kerusuhan besar tahun 2012, ketegangan antara penganut agama Buddha dan Muslim berkurang. Ketegangan kadangkala meluap, dan bersamaan dengan peningkatan dalam perasaan nasionalistik Buddha garis keras, telah mengakibatkan beberapa gelombang serangan anti-Muslim. Pemerintahan negara-negara Barat, dan juga di negara-negara yang mayoritas Muslim, telah meningkatkan tekanan pada pemerintahan Myanmar supaya menghentikan pertumpahan darah itu dan memberi hak-hak setara bagi Rohingya. Mereka khususnya mengkritik pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, yang mengatakan masalah internasional atas Rohingya dibesar-dibesarkan. Beberapa negara tetangga Myanmar, termasuk India dan Tiongkok, mendukung kampanye militer itu, dengan mengatakan Myanmar berhak sepenuhnya untuk mengamankan stabilitas wilayahnya. Itulah kisah seputar etnis Rohingya yang keberadaannya ditolak di beberapa negara di dunia. Sesama umat Muslim kita harus peduli, saling tolong-menolong dan membantu satu sama lain. Allah menganjurkan kita saling menolong sesama dengan ikhlas dan tulus. Tetapi kita juga harus menghargai dan menghormati norma-norma serta kebiasaan di lingkungan yang kita tempati. Jangan menyakiti hati masyarakat di tempat kita tinggal. Jaga silaturahmi agar terjalin kehidupan yang aman dan tentram. Semoga kisah ini dapat menginspirasi, bermanfaat, berkah dan bernilai ibadah. Yang benar datangnya dari Allah. Hilaf dan salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seputar Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.